pagi, jadi ini udah jam 6.20. Kami mau jalan ke Bolsel. Sebenarnya kalau Bolsel itu ada di Sulawesi Utara. Terus kemarin ber-14 divingnya, sekarang bertiga cuma sama Reza sama Bevan juga. Terus yang bantuin foto Bang Ejeng. Halo. Jangan galak-galak ya Bang, ntar ngefotoinnya. Siap, aman. Soalnya bermasalah modelnya. Iya. Maju. Memang susah bro jadi model swear. Ya, jadi hampir dulu ke minimarket buat belanja, buat beli sarapan. Soalnya perjalanannya bakalan 3 jam dari Gorontalo ke Bolang Mongondo Selatan. Dan kan baru tahu kan, ternyata Bolang Mongondo Selatan itu tuh ada di Sulawesi Utara. Jadi ini nanti bakal jadi provinsi ke-15. Akhirnya setelah 3 hampir 4 jam akhirnya sampai di Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Nah ini seneng banget karena ini jadi provinsi ke-15 yang sudah aku datangin di Indonesia. Dan ini namanya Pantai Milangoda kalau nggak salah, di Bolang Mongondo Selatan atau kita bilangnya Bolsel. Dan hari ini udah jam 10 kurang 15. Hari ini cukup padat, ada 3 dives. Jadi sekarang mau siap-siap, itu barang-barang udah dimasukin di perahu di sebelah situ. Jadi sekarang kita mau siap-siap. Let's go. Sebelum mulai diving, kita siap-siap dulu. Jangan lupa pakai sunscreen buat wajah dan badan ya. Jangan lupa sekali lagi aku imbau buat pakai sunscreen yang reef safe ya teman-teman. Jadi selain menjaga kemolekan tubuh titipan yang maha kuasa ini, kita tetap jaga kesehatan biota laut dari zat-zat beracun yang terkandung dari sunscreen non-reef safe. Seperti biasa, sebelum memulai diving, wajib banget buat briefing ya. Ingat, always plan your dive and dive your plan. Dan ini Coach Dodi lagi nge-briefing kita semua sebelum kita masuk ke dive site pertama yang bernama The Sakau Point. Di pantai ini airnya tuh bening banget dan kita udah bisa lihat banyak ikan-ikan kecil yang hilir mudik. Dan pas udah ke perairan yang lebih dalam pun, kita masih bisa loh lihat karang-karang di kedalaman air yang bening. Bener-bener bikin gak sabar buat cepetan nyemplung. Mask on, regulator on, go! Wah, visibility-nya oke banget ya. By the way, aku tuh kadang masih deg-degan loh kalau nggak bisa lihat dasar lautnya kayak gini. Kalian juga nggak sih? Tapi mungkin karena aku udah percaya kali ya sama persiapannya, jadi rasa paniknya tuh udah nggak ada gitu. Cuma deg-degan mini aja, lebih banyak rileksnya gitu. Wah, udah kelihatan tuh wall-nya. Yuk, saatnya kita mulai turun ke kedalaman. Dan selamat datang di The Sakau Point. Ini adalah dive site pertama kita hari ini di Bolang Mongondo Selatan. Dan baru turun aja langsung ketemu kima raksasa segede ini. Ini kira-kira kalau dimasak kayaknya bisa bikin kenyang 2 hari kali ya. Enggak bercanda. Jadi kima ini tuh dilindungin teman-teman. Jadi kalau ketemu udah didiemin aja, jangan dipegang-pegang. Pokoknya kalau kita diving tuh jangan, tangannya tuh jangan pecicilan deh, udah diem aja, dinikmatin aja. Setiap titik selam itu punya keistimewaannya masing-masing teman-teman. Dan tempat ini dinamakan The Sakau Point karena banyak gerombolan ikan atau kita sebutnya sebagai schooling fish yang main di sini. Buat para diver pengen masuk lagi dan masuk lagi ke sini, bikin sakau, maksudnya bikin ketagihan buat datang lagi ke sini gitu. Wih, ada apa tuh? Ada Napoleon Brass. Jadi kayak yang aku bilang di video olele sebelumnya. Ayo, siapa yang belum nonton, nonton dulu. Jadi Napoleon Brass ini panjangnya bisa mencapai 1,5 meter teman-teman. Tapi saat ini dia itu udah mulai langka nih karena penangkapan yang berlebihan.
Ayo dong kita jaga nih bareng-bareng laut kita supaya generasi mendatang masih bisa lihat apa yang bisa kita lihat saat ini. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya ke aku, diving tuh bisa berapa lama sih? Jadi recreational diving itu bisa dilakukan biasanya selama 60 menit atau sampai indikator udara kita nih sisa 50 bar. Tinggal mana nih yang lebih cepat tercapai. Dan biasanya semakin dalam kita menyelam, konsumsi udara kita itu akan lebih banyak, lebih boros. Yang artinya waktu menyelam kita juga akan lebih singkat. Nah, pas di sini itu cadangan udaranya Reza, dive buddyku udah mulai tipis dan aku kasih sinyal untuk kita mulai pelan-pelan naik ke atas dan melakukan prosedur safety stop. Dive pertama udah selesai, jadi saatnya kita melakukan surface interval sekitar selama 1 jam. Dan waktu ini kita manfaatkan untuk menuju ke dive set selanjutnya yang lumayan jauh soalnya. By the way, cara masuk ke air untuk memulai diving itu ada beberapa cara teman-teman. Dan yang aku lakukan ini namanya adalah back roll. Dive site kedua hari ini adalah The Barres Point. Di sini daya tariknya adalah schooling fish juga, dan kalau beruntung mungkin kita bisa ketemu beberapa ekor Napoleon wrasse. Kita lihat ya, kita beruntung nggak nih hari ini? Aduh, baru masuk aja udah dapat yang pemandangan koral-koral cakep gini. Gokil. Loh. Ini anak ngapain deh? Jadi ini udah di kedalaman 22 meter ya teman-teman ya. Dan ini aku lagi nungguin giliran buat foto-foto. Jadi di depan itu ada satu sea fan yang cukup besar. Dan ini Bang Ejeng lagi ngefotoin si Bevan. Jadi kita mau foto satu-satu di sea fan tersebut. Jadi ya ngantri dulu. Sambil ngantri kita video-video aja. Dalam diving ya teman-teman, kadang kita tuh udah tahu nih di satu spot itu biasanya ada hewan apa yang bisa kita temuin. Namanya juga laut itu kan luas ya, dan hewan juga bisa berpindah-pindah. Jadi bisa aja nih kita nggak bisa ketemu sama hewan tadi. Jadi ya kalau nggak ketemu jangan kesel, tapi kalau ketemu anggaplah itu bonus. Jadi udah selesai dive ke 2, terus makan dulu. Pantai. Di pinggir pantai. Ini ada apa? Pisang geprek. Goroho apa namanya? Geprek. Goroho geprek. Terus ini ada ikan apa nggak tahu. Itu sambal dabu-dabu ya? Ya. Terus ayam kecap, ada sayur apa itu nggak tahu. Sama apa itu? Kuah asam. Ikan kuah asam. Jadi kalau diving itu misalnya diving 3 kali gitu itu nggak bisa nyambung terus, jadi harus ada surface interval dulu sejam. Nah ini kita sambil besok kan balik Gorontalo makan dulu. Dapat file. makan. Sudah. Pokoknya tanggal 15 tuh. 15 ke 16 Nah, kalau di sini makan pisang itu pakai sambal apa tadi? Sambal roa. Coba. Nice man. Enak. Enak. Mantap. Bahannya kayak keripik pisang, gurih-gurih gitu. Dan orang sini makannya pakai sambal roa. Coba. Dikit aja soalnya pedes sambalnya. Tewas. Namanya terapi batu harus dibalance semua. Dive 3 nih kita. Ya, dive 3. Gas. Gas, men. Mari kita dive 3. Udah kenyang, udah sempat tidur siang sebentar, udah semangat lagi, jadi saatnya balik ke kapal. Dan ini Coach Dodi lagi ngegambar nih teman-teman, konturnya seperti apa di dive site ketiga ini. Jadi briefing itu penting banget supaya kita tahu nih
di depan itu tuh kayak gimana sih gambarannya? Dive site ketiga dan terakhir hari ini namanya adalah Soputa. Baru nyemplung aja udah disambut aja nih sama seekor hawksbill turtle yang berenang santai. Di Soputa ini kita akan turun sampai kedalaman 30-35 meter dan spot ini terkenal banget dengan schooling fish-nya. Kok schooling fish lagi nih gitu? Nah, bedanya dengan dua spot sebelumnya, schooling fish di sini itu jumlahnya tuh lebih besar. Nanti kita lihat ya. Dan bener aja di kedalaman antara 30 sampai 35 meter semua schooling fish itu mulai bermunculan. Mereka tuh berenang cepet banget, bergerombol dalam formasi yang berubah-ubah. Jadi ini benar-benar menyenangkan banget nih spot yang satu ini. Berasa nonton live dokumentarinya Discovery Channel gitu loh, tapi live. Dan jenis schooling fishnya tuh juga macam-macam, ada jackfish juga, terus ikan-ikan yang lebih kecil, entah mackerel atau apa. Dan by the way, arus di sini tuh agak lumayan kenceng, jadi di sini kami tuh sambil agak drifting dan kita juga kebetulan ngelihat ada satu sisi tembok karang yang ada cekungan kecil gitu. Jadi kami sembunyi di situ dari arus bawah laut ini sambil menikmati pemandangan schooling fish yang berputar-putar di depan kita. Dan ini tiba-tiba pas lagi ngevideoin ke arah Blue Water, aku tuh ngelihat ada bayangan hitam besar yang mendekat ke arah kita nih. Dan aku yakin itu tuh ikan besar. Ternyata beneran, bayangan tadi tuh ternyata seekor Grey Reef Shark. Dan ini tuh buat aku bener-bener rezeki nomplok gitu ya, bisa dapet footage schooling fish yang segede tadi. Dan ada iklan seekor Grey Reef Shark. Ini pertama kalinya aku ketemu Grey Reef Shark nih. Soalnya biasanya aku ketemunya tuh White Tip Reef Shark. Itu loh hiu yang ada bintik putih di ujung dorsal finnya yang ada di punggung. Dan ini si Grey Reef Sharknya nih ukurannya lumayan besar ya. Jadi agak serem juga nih kalau dia bener-bener nyamperin gitu. Tapi ya untungnya dia cuma stay di situ aja dan kami bisa menikmati pemandangan ini cukup lama lah. Nah, setelah puas ngeliatin si hiu, kami agak jalan sedikit ke arah kiri dan ketemu lagi nih sama seekor Napoleon wrasse. Dan ini ukurannya cukup besar, tapi dia agak jauh ya jaraknya dari kita. Udara mulai menipis dan kami mulai bergerak pelan untuk ke area yang lebih dangkal. Tapi kayaknya memang di Soputa ini hoki kami agak gede nih. Soalnya mau selesai malah bonus dapat schooling fish seramai ini. Beneran kayak karpet hidup di dasar laut. Gila, Bolsel ini emang cakep bener. Dan Soputa emang menjadi penutup yang luar biasa untuk hari pertama kita diving di Bolsel. Akhirnya ini jam setengah 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih di Bolsel. Jadi udah 3 kali dive hari ini. Yang pertama tadi namanya Sakau Point. Yang kedua namanya apa ya tadi ya? Lupa. Yang ketiga juga lupa namanya. Oh, yang pertama namanya Sakau Point, yang kedua namanya Bares, yang ketiga namanya Soputa. Good job. Nah, tadi itu berbeda banget ya sama di Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu attractionnya memang cuman whale sharknya aja. Reef dan ikannya itu nggak banyak. Bahkan kemarin aku sempat bingung pas mengingat-ingat ketemu ikan apa ya, ketemu hewan apa ya gitu, karena nggak ketemu apa-apa lagi selain di spot yang whale shark tersebut gitu. Nah di Bolsel ini beda banget, dia itu reefnya cantik banget, terus juga marine life-nya, ikan-ikannya macam-macam banget. Jadi tadi sempat ketemu juga sama hawksbill turtle, ketemu penyu, terus ketemu Grey Reef Shark juga, terus schooling jackfish, ketemu barakuda juga. Pokoknya keren banget. Dan katanya besok itu spotnya lebih bagus gitu. Tadi guide-nya bilang lihat aja besok gitu. Jadi semoga besok bisa dapat yang lebih bagus lagi, karena tadi sempat amazed banget karena schooling jackfish-nya banyak banget. Bahkan seingatku ini lebih banyak daripada yang aku lihat di Wakatobi gitu. Jadi mind blowing. Dan sekarang ini lagi di hutan bakau, terus mereka pada duduk-duduk di sana tuh mereka. Bolsel hari pertama mantap. Nah sekarang udah nyampe hotel di Bolsel, lumayan jauh dari spot diving terakhir tadi di Soputa. Cuman ya oke lah.
Nih. Terus sekarang kita di sini. Bertiga sama Reza sama Bevan. Ada wifi nggak sih di sini? You wish. Coba cek aja. Ada, tapi sinyalnya satu. Oke lah. Terus juga di kamar mandinya ada shower air panas, terus proper, nanti kita lihat. Nah, ini kamar mandinya. Ada wastafel, ada water heater, terus WC-nya juga proper. Lumayan kan? Kami sekamar bertiga malam ini. Terus ada babi air. Pagi ini sekitar jam 6:30. Terus kami keluar. Ini penginapannya di sini. Slet. Jadi kami hari ini harusnya ya 6:30 ini sih udah berangkat, cuman di sini hujan deras dari tadi subuh. Terus nggak tahu deh jadinya diving jam berapa. Wah, Bolsel cantik sekali. Jadi udah nyampe di pinggir pantai, cuman hujan deras, makin deras dari tadi pagi. Terus dijemput. Makasih Pak. Itu nungguin apa ya Pak ya? Ya, Nungguin apa? nunggu ini hujan ini Nunggu masih hujan. karena ombaknya masih Oh, ombaknya besar ya? Iya. Wow. Itu sama mau. Nah, ini jam 10, tapi kami belum bisa diving kan karena hujan tadi udah dibilang. Terus di tengah ombaknya lumayan besar, jadi kita nunggu cuacanya jadi lebih baik. Dan tiba-tiba banyak warga ngumpul di situ. Ternyata semalam ada nelayan yang melaut, terus kejebak badai di tengah laut, mesinnya mati. Terus sampai pagi ini itu belum balik, belum ketemu. Jadi sekarang lagi mau dicari. Semoga ketemu dengan keadaan selamat ya. Mari kita mendengarkan diskusi. Ada batu mama. Bev, Bev, ngerti nggak Bev? Gak ngerti. Saya paham. Dari sini dari pertama dari awal. Jadi Bevan hari ini tuh lagi belajar untuk naik ke advanced divingnya. Jadi setelah open water diver, naik ke advanced open water diver. Nah, di advanced open water diver itu ada beberapa specialties yang bisa diambil. Kalau gue dulu ambilnya navigation, terus kemudian ada night and limited visibility, terus ada deep diving sama nitrox. Nah, ini sekarang Bevan lagi belajar buat navigation. Jadi emang navigation itu ngitung karena pakai kompas dan segala macam buat nyari titik di dalam laut kayak gitu. Sambil nungguin Bevan belajar pakai kompas dan navigasi, nih aku sambil ngeliatin adik-adik kecil yang lagi lomba lari nih. Ini lucu-lucu banget mereka di sini. Jadi ya ini jadi hiburan juga lah sambil nungguin cuaca membaik. Jadi ada hiburan nih, adik-adik lagi lomba lari. Oke, setelah menunggu beberapa jam, jadi saya mau siap-siap terus mau coba untuk masuk dive pertama. Ini udah jam 1:20. Let's go. Setelah nunggu kurang lebih 3 jam, akhirnya kami memutuskan untuk siap-siap diving karena cuacanya juga udah bagus nih.
Dan ini seperti biasa, Coach Dodi lagi ngelakuin briefing. Jadi di briefing ini Coach Dodi ngejelasin banyak hal lah soal spot-spotnya, kita akan diving ke arah mana dan apa yang akan ditemuin di bawah nanti. Spot kita hari ini namanya adalah Princess Mahena. Baru nyemplung langsung disuguhin barisan cabbage coral yang cantik. Di spot ini kita akan turun ke kedalaman 40 meter untuk ketemu schooling barakuda. Ada yang lewat nih. Ayo, apa namanya? Udah hafal banget dong. Ya betul, ini adalah Napoleon wrasse. Dan tiba-tiba Coach Dodi ngasih kode buat lihat ke atas. Wah, seneng banget bisa lihat schooling barakuda di Bolsel dan dapat foto-foto bagus. Dan saatnya makan siang dulu. Sayang banget karena cuaca yang kembali memburuk, kami memutuskan untuk nggak masuk lagi nih demi keselamatan bersama. Ombaknya tinggi banget sampai kapten kapalnya aja yang dari kecil udah melaut tadi tuh sampai mabok laut gara-gara diombang-ambing gelombang pas nungguin kami diving di Princess Mahena. Tapi nggak apa-apa, gitu aja kami udah senang karena keselamatan itu nomor satu ya teman-teman ya, jangan ego pokoknya. Ini aku saking laparnya udah makan nasi terus masih pesen lagi mie goreng. Aduh, emang kalau habis diving tuh paling enak makan mie instan ya. Ketemu lagi, Cap. Makasih, Cap. Jadi ini jam 3:30 lebih 10. Jadi jam berapa tuh? 15:40. Jadi hari ini cuman bisa dive satu kali karena cuacanya nggak bagus. Tapi tadi di dive yang satu-satunya hari ini tadi ketemu schooling barakuda yang lumayan banyak, terus dapat foto-foto juga. It was nice, tapi ya nggak bisa dipaksa juga soalnya kan daripada bahaya. Jadi mendingan kita udah stop aja. Betul. Ya sini nggak dapat foto. Nih dia fotonya bagus-bagus nih, si Reza. Oke. Za, jadi loko berapa Za? Apa? Loko berapa Za? 40. 40. Ada di belakang kali. Iya. Halo, ini udah jam berapa ini? Jam 9:07 malam waktu Indonesia Tengah. Enak banget udah mandi, beres-beres, terus ketemu kasur. Jadi mau lihat-lihat video underwater tadi. Nanti akan aku kasih lihat ya di Bolselnya. Meskipun seharusnya hari ini kan 3 dive kayak yang aku bilang tadi, cuman karena cuaca buruk kita cuman bisa masuk itu 1. Dan pertama pagi udah kepotong banget waktunya karena badai, baru bisa diving jam 12:30 tadi kalau nggak salah. Terus akhirnya service interval, cuacanya buruk lagi, jadi better kita cari selamat aja, gak usah maksain masuk. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita memang suka olahraga yang berhubungan dengan alam, jadi gak usah maksain. Kalau memang keadaan alamnya tidak mendukung, mending enggak, karena lebih baik kita sayang lah ya sama keselamatan dan nyawa diri sendiri gitu. Begitu juga kayak aku nih, diving yang dilakukan di, ya basically semua sport itu tuh punya risikonya masing-masing lah ya. Kalau di aku suka diving dilakukan di
cuaca yang baik aja resikonya masih tetap besar gitu ya, apalagi kalau ya namanya laut gitu, itu satu hal yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya gelombang, ada arus, tidak usah dipaksakan. Secinta-cintanya aku sama diving, aku lebih cinta sama nyawaku sendiri gitu. Nggak kebeli soalnya. Kalau diving ya nanti masih bisa lain kali gitu. Nah, jadi aku mau lihat-lihat videonya. Nanti aku akan kasih lihat juga ke kalian betapa indahnya Bolsel. Jadi tadi gila banget karena meskipun cuma satu dive, tapi gong banget. Kenapa? Pertama, tadi indah banget di dalam. Yang kedua, ketemu sama salah satu highlightnya Bolsel, yaitu schooling barakuda atau kerumunan barakuda. Dan tadi aku sempat foto-foto juga, fotonya bagus. Dan yang ketiga adalah dive hari ini itu adalah diveku yang ke-40. Aku masih baru banget diving, tapi aku senang banget akhirnya bisa punya rezeki, kesempatan untuk akhirnya sampai nih di 40 gitu. Sekarang aku mau lihat-lihat videonya, habis itu aku mau istirahat. Terima kasih teman-teman udah ngikutin. Kita istirahat, besok kita masih ada waktu. Kita nyobain bentor karena belum jadi kan. Ini udah balik ke Gorontalo. Kita akan nyobain bentor, coba besok beli oleh-oleh. Habis itu kita ke bandara. Aku flight ke Jakarta jam 2 siang, 2:20. Oke, jadi ketemu besok sedikit lagi di Gorontalo. Bye-bye. Halo, jadi ini mau check out, tapi aku masih harus coba ke City Mall dulu karena aku perlu beli gembok buat carrierku. Karena kan carriernya nggak bisa dibawa ke cabin tuh kemarin, jadi takut kenapa-napa, mendingan aku ke mall aja sekalian nyobain bentor. Nah, kali ini aku udah pesannya udah bener nih bentor nih. Let's check ya. Wah, titiknya di sini. naik. Jadi Oh iya, naik bentor. Akhirnya kesampaian naik bentor guys. Naik bentor di Gorontalo. Dan ini tuh sebenarnya jaraknya tuh nggak jauh ya, sebenarnya cuman 8 menit jalan kaki. Cuman karena kejar waktu kan, jadi yaudah sekalian aja naik bentor. Cuman 10.000. Naik bentor di Gorontalo. Ini mallnya udah deket tuh dari depan. Sampai deh. Oke, terima kasih ya Pak. iya sama-sama. Oke, jadi nanti kita pulangnya naik bentor lagi ya. Sekarang kita rushing dulu ke dalam mall buat cari kuncinya. Let's go. Ke mall dan nggak ada gemboknya. Terus katanya disuruh coba ke Gramedia. Untungnya Gramedianya cuma di sebelah doang. Itu Gramedia. Di kemarin cari celana renang nggak ada di situ. Gembok pun juga nggak ada. Udah, mari kita cari. Kalau nggak ada, kita pindah ke Ace Hardware. Semoga di sini ada sih. Let's go. Juga nggak ada. Oke, jadi di Gramedia pun juga nggak ada kunci kopernya. Jadi harus pindah lagi ke Informa. Kalau nggak dapet, ya udah deh. Sekarang naik bentor lagi. Jadi sebenarnya kota Gorontalo ini kotanya tuh sebenarnya bisa dibilang kecil gitu. Coba buat di Solo. Jadi kotanya Gorontalo ini bisa dibilang kecil ya. Jadi sebenarnya kemana-mana tuh dekat. Dan waktu tempuhnya tuh singkat karena nggak macet juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya jalan kaki pun bisa kalau misalnya emang nggak lagi buru-buru. Kayak kemarin kan aku ke mall dari hotel juga jalan kaki kan. Tapi ini karena mau ke bandara jadi harus sekalian deh
nyobain bentor karena dari kemarin penasaran gimana ya rasanya naik bentor. Karena aku belum pernah naik bentor. Nah, aku di Solo biasanya naiknya becak yang di kayu gitu kan. Sebenarnya ya gitu-gitu aja kan, cuma kan ya, mumpung lagi di sini kenapa nggak dicoba? Saya turunin aja Pak ya. Saya turunin aja. Makasih ya Pak ya. Ya. Tuh udah selesai dan udah nyampe Ace dan Informa, semoga ada please. Dan ini udah deket hotel sih sebenarnya. Sekarang mari kita cari lokasinya di mana. Mana ya? Kok nggak ada petugasnya? Biasanya kalau di Jakarta kan di mana-mana bertebaran gitu, baru masalahnya deh kayak sama datang mau cari apa kak gitu. Nah ya, mari kita cari. For your shopping convenience, or as a gift for your relations, colleagues, or even for your families. We also have Ace Gift Voucher. Every Ace Offer store in Indonesia can accept your Ace Gift Voucher. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbelanja di Ace Travel Hardware, Life. pusat perkakas Kayaknya bakal nemuin sendiri deh. Kayaknya bakal nemuin sendiri deh. Oke, akhirnya sudah dapat. Terus tadi udah ditelepon juga sama travel operatornya, sama Gorontalo Dive. Mau dijemput apa enggak gitu. Terus kayak ya udah deh kalau dijemput ya kan. all kinds of way. Bil lihat-lihat yang ini aja. Truknya dibonceng aja deh. Terima kasih. Akhirnya dapat. Mari kita pulang. Udah dijemput. Pulang kita. Udah nih. Nah, jadi nyempetin ke Piasa Ronde buat oleh-oleh. Maluku dulu. Oke, jadi buat Oke, last stop sebelum ke bandara, makan siang dulu di rumah makan Semanan. Coto Makassar, sop saudara setiga. Nah, kemarin waktu ke Makassar belum sempet nih makan sop saudara. Kita cobain kali ya. Let's go. Sop saudara. Kondisinya macam-macam. Saudaranya mana? Yang ini bukan saudara saya yang jelas. Saya makan coto. Mari makan. Oke, udah kenyang. Jadi tadi makan sop saudara. Karena kemarin waktu ke Makassar nggak sempat nyobain sop saudara. Ya, itu berarti liburannya sudah selesai. Mari kita ke bandara buat pulang Jakarta. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Nanti kita buka trip bareng ya. Siap. Thank you. Bye bye. Udah waktunya balik ke Jakarta. Sejujurnya selalu males balik ke Jakarta, tapi nggak apa-apa, kita cari pundi-pundi lagi untuk bisa liburan lagi. Jadi kali ini yang flight ada gua, ada Reza, ada Bevan. Ya, sudah drop bagasi. Jadi udah enteng nih, tinggal ini doang. Soalnya yang tadi aja 16 kilo. Dan ternyata banyak baju yang tidak terpakai pada akhirnya. Jadi sekarang kita ke ruang tunggu. Let's go! Oke, udah waktunya boarding. Untuk pesawatnya di situ. Jadi segitu dulu jalan-jalan di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Gorontalo di kota Gorontalo, Batubarani, Kolele, dan Sulawesi Utaranya di Bolang Mongondo Selatan. Segitu dulu. Jangan lupa like videonya, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat buat bikin konten buat kalian. Bye-bye!